Halo, selamat pagi kelompok capir semua, apa kabar? Selamat Ya, pagi. mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau Min, di gua nih area apa namanya Bangkaan, nah saya ini Jaksel, cerah Jaksel. ya, Jaksel ya. Tempat lu gimana Ki? Tempat Matahari gua bersinar baik. belum terlalu bersinar yang menunjukkan bahwa ini masih pagi sekali, saudara-saudara. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga semuanya menikmati baik pagi, siang atau malamnya, menyenangkan ya, cerah. Terus juga selalu sehat. Sekali lagi kita masih dalam masa PPKM nih sekarang ya, hampir Hmm. berakhir yang tahap ini. Nggak tahu, katanya ada mau diperpanjang. Itu udah confirm belum sih perpanjang? Belum tahu ya. Nggak tahu, tadi malam ada berita kalau sudah diperpanjang sampai akhir Juli, tapi Akhir belum Juli. terlalu gue baca sih benar Oke. atau enggak. Akhir Juli berarti sekitar 10 hari lagi dari sekarang ya. Hmm. Gitu. So, tetap teman-teman kelompok capir semua ya, di rumah aja ya. Hmm. Terus sudah gitu apa namanya ya, kerja di rumah dulu sementara gitu ya, work from home lanjut dari yang kemarin. Dan itu mungkin juga ini ya, kita kan udah 2 minggu PPKM di rumah terus gitu. Terus udah gitu mungkin kita akan lagi ke depan, dan kita udah menjalani ini dari Maret 2020 nih. Iya, Dan iya, makanya ada muncul kelas Sabtu juga karena ini iya, gitu ya. betul. Nah, Menemani teman-teman yang ada di rumah. betul gitu. Nah kita apa namanya pengen bahas nih sebenarnya mengenai work from home, Hmm. karena kan tentunya udah jadi bagian dari sebagian ya dari masyarakat kita dan teman-teman juga nih. Hmm. Saya kira banyak kelompok capir juga yang merasakan work from home, dan kita lagi pengen bahas nih. Hmm. Tadi kita ngobrol-ngobrol juga sebenarnya apa sih impact-nya tuh seperti apa, terus sudah gitu apa yang didapat, dan juga kedepannya tuh kayak gimana nih Ya. gitu. Apakah kita akan kembali ke kantor atau kita akan terus di rumah karena malas juga. Nah, kita lihat nih. Nah, kebetulan Raki nih kemarin come up dengan setelah research intensif ya mengenai WFH ini, ada satu research yang mungkin kita bisa ngobrol bareng nih, dan kita bisa kasih view. Nah, kelompok pencapir juga kita ada karena mungkin nanti ada figures-nya. Hmm. Kita bisa ngobrol bareng ya, dan juga Ya. share komen di komennya biar kita bisa ngobrol bareng-bareng, dan lihat nih ke depannya kayak gimana sih gitu WFH-nya. Gitu. Gimana Ya. nih, Ya. Ki? Boleh boleh Ya. cerita Boleh. dulu, kasih pandangan atau mau Ya, kalau kalau ini ya, Bin, menurut gue kan eh, apa kemarin ya, kalau gue perhatiin kemarin kita setahun kemarin mungkin di satu sisi ada faktor di mana kita terpaksa gitu ya, terpaksa ya. bahwa kita harus di rumah. Jadi semua orang juga masih bicara masalah ngasih toleransi lah, gitu, bahwa kerja Hmm. di rumah itu tidak mudah dan segala Hmm. macam gitu ya, Betul. banyak banyak hal. Jadi semua lagi adaptasi dan semua ngasih toleransi. Sebenarnya ada dua view yang gue lihat ya, Bin ya. Hmm. View sebagai si karyawan gitu ya, kita sebagai karyawan, ada satu lagi view sebagai si employer gitu atau Hmm. manajemen gitu. Hmm. Nah, ini kan dua ini harus ketemu nih di tengah gitu. Hmm. Kemarin kan dua-duanya ngasih toleransi ya. Hmm. Si karyawan ngasih toleransi ke, oh ya udahlah ya, perusahaan lagi belajar manage Hmm. work from home gitu. Jadi Hmm. kita menggunakanlah dengan optimal gitu ya. Mungkin kemarin si manajemen ini juga ya sudah gitu, apa namanya, ini teman-teman juga mungkin ada yang terdampak karena pandemi dan segala Ya. macam, jadinya kerja ya segitu cukup gitu ya Hmm. misalkan. Jadi productivity mungkin juga belum kita manage dengan baik. Nah, Hmm. tapi memang menurut gue sih tantangannya ke depan, pertama kan kita yang harus kita lihat ya, Hmm. apakah work from home after the pandemic, which is after the pandemi itu mungkin panjang ya. Jadi kita akan mengalami, kayaknya ya, kita akan Ya. mengalami masa persiapan sebelum pandemi selesai gitu ya. Yang Hmm. artinya mungkin kayak kemarin kan sebenarnya kita mulai mempersiapkan pandemi mau selesai gitu ya. Tapi ternyata kasusnya naik lagi gitu. Aduh, ya mudah-mudahan banyak tapi banyak yang naik lagi, dan katanya yang sembuh Iya, juga lebih banyak. Mudah-mudahan ya, tetap strength. betul Ya, kita ya. harus tetap ini ya, berpikiran positif. Iya. Nah, jadi maksud gue kita ada fase Hmm. persiapan Hmm. sama ada fase after benar-benar pandeminya kalau udah selesai gitu ya. Cuman satu hal yang perlu di-clearkan adalah dengan pengalaman kita selama berapa waktu pandemi ini adalah bahwa working from home itu is another option yang exist gitu.
Jadi menurut gua, betul. sekarang kita, kalau dulu kita bicara norma-norma kerja, sekarang kita juga harus bisa bicara norma kerja tidak secara fisik gitu, atau work from home. Jadi gimana sih caranya kita sebagai karyawan kerja dengan baik pada saat work from home dan manajemen memanage si work from home gitu ya. Nah ini kalau boleh gue share screen ya Bin ya. Nah, ya boleh Jadi banget mungkin nih, sekalian asik kita nih. lihat. Jadi ada satu ceritanya, ada satu ini ya Bin, ada satu hasil riset. Kita nggak bicara masalah apa akurasinya, cuman ini apa pandangannya orang-orang aja gitu ya mengenai work from home. Ini ada yang melakukan riset kira-kira ini ya, workplace evolutionaries gitu ya, komunitinya IFMA. Nah terus ini si ibu-ibu yang melakukan survei gitu ya. Dan kalau kita perhatikan jumlah responden, ini measurement-nya sedikit aja. Ada kita bicara participation, success factor, sama impact-nya tuh seperti apa. Maka dia ngelihat sebenarnya ada 3 impact, nanti sedikit mungkin kita bicara. Bahwa kita work from home itu punya impact ke people, planet, dan juga ke profit. Gitu ya, semua ini kena impact-nya dengan cara work from home ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari jumlah respondennya, ada sekitar hampir 3.000 orang gitu ya, 6 minggu menggunakan dilakukan surveinya dan memang representatifnya adalah office-based worker. Ya, jadi memang ini ditujukan bukan buat pekerja di lapangan gitu ya, mungkin ya, atau misalkan mungkin pedagang-pedagang di lapangan yang gitu-gitu, bukan itu. Memang ini yang disurvei adalah office worker gitu. Secara age juga dan segala macam ya, mungkin nanti teman-teman bisa download juga nih, laporannya free kok, gitu bisa di-download. Nah, dari awal dulu mungkin overview-nya 88% dia working from home on a regular basis, gitu ya. 31% dia sebelumnya memang sudah work from home. Gitu. Sudah ada ya. Walaupun jadi mungkin lumayan besar ya. Jadi untuk white collar mungkin kayak di Indonesia sebelumnya pun udah ada beberapa ya, tapi mungkin udah ya mungkin belum terlalu ini aja ya, belum terlalu common dan masih agak-agak belum semuanya pakai sih. Karena gue pernah ngalamin dari tahun berapa tuh 2013, 2009. 2009 itu mulai udah ada untuk beberapa misalnya kayak sebelumnya itu coba female dulu untuk bisa gitu, terus udah gitu ya dicobain lah untuk ini. Jadi mungkin udah beberapa yang udah banyak juga yang jadi implement itu. Iya, ada beberapa perusahaan yang kemarin pada saat awal work from home juga kalau gue tanya, jadi memang mereka secara reguler sebenarnya sebelum pandemi itu memang mereka sudah menerapkan, jadi kayak ganti-gantian gitu loh, misalkan ada harinya work from home untuk sebagian karyawan gitu, terus gantian ntar minggu depannya siapa yang work from home gitu-gitulah. Jadi memang sebenarnya orang sudah mulai wacana work from home itu sebenarnya udah ada ya di kepala gitu. Dan kalau gue di kantor gue sebenarnya diskusi mengenai remote office, kita dulu bicaranya remote office. Nah itu juga udah berapa tahun ya kita diskusiin dan anehnya ya kalau sedikit gue cerita, kalau di kantor gue itu anehnya yang nggak ready itu bukan manajemennya. Jadi yang nggak ready itu justru karyawannya. Karena mereka masih merasa bahwa interaksi dan diskusi itu fisik gitu ya, itu sangat penting. Gitu. Jadi waktu itu juga memang tersendat-sendat karena justru yang di level bawah gue nanti nanyanya susah gitu. Orang cuma expect gue kerjain selesai, tapi gue interaksinya susah. Which is itu make sense, makanya kita juga masih maju mundur dan bicara work from home kalau di Veda Praksis ya sebelum pandemi ya kita juga masih cukup serabutan lah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya dia perlu banget work from home, kita bisa kasih izin work from home gitu. Jadi belum selesai kita bicara infrastrukturnya gitu. Terus tiba-tiba pandemi harus work from home. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Nah, ini juga during pandemi ya kalau kita perhatiin Bin.
Oke, berarti ini udah mulai, yang pertama ini 5 days a week, sebelum Mm-mm. COVID cuman sedikit. Oh, udah ada juga ya beberapa Sudah mungkin ada ya yang kerja ternyata. banyak, Kayaknya ini kayak gig ekonomi kan juga pasti gitu ya, Bini? udah mulai betul. Jadi Ya. orang memang udah mulai ada yang kerjanya di luar gitu-gitu ya. Mm-mm. Gitu. Nah, sekarang during COVID dia jadi full nih, 5 days a week, banyak banget Oh, orang yang udah ininya. Atau beberapa semakin meningkat juga nih pokoknya ya. Jadi 5 days a week, ya, 3 days a week, apa segala macam. Walaupun coba keseluruhan yang kerja 5 days a week ini yang paling 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 banyak nih. Ini. banyak. Betul. Oke, jadi ini, nah dia cerita makin apa namanya successful. We are very successful working from home. Oke, oke. Iya. Mhm. Nah, Nah di ini, sini hmm, Amerika ya kebanyakan orang merasa oke lah ya, bagus nih kayaknya, sukses. sukses Amerika. Tapi kayaknya ya kalau gue ngelihat di sini, Bin, mungkin kalau bicara geografi, Hmm. ya kita bicara, gue bukan mau bicara individualism ya, Hmm. cuman apa Hmm. Udah biasa ya. Asia Pasifik itu kan agak guyup ya, Betul, betul, maksudnya betul. Betul, gitu. Itu betul. mungkin yang membuat jadi tidak terbiasa. Sebenarnya orang Amerika kalau kita perhatikan gitu, memang Hmm. mereka cukup Iya, iya. gitu, itu cukup Betul. kerja sendiri-sendiri, sangat efisien dari sisi waktu dan kawan-kawan gitu kan. Agak beda Betul, juga dengan Europe. Europe tuh masih suka kumpul-kumpul juga, masih betul, suka betul. basa-basi sedikit lah gitu dibandingkan Asia Pasifik. Makanya kayaknya yang paling berat ya kena dampak adalah Asia Hmm. Pasifik. Oh, Europe ini Gitu. sama ini tapi ke dia. Europe, Middle East, Afrika gitu. Oh ya, Middle East Jadi dan barang Afrika juga juga ya ya betul. mungkin ya. Kalau Europe-nya ada Hmm. yang ini, Middle East juga ya gitu tadi mungkin mungkin Hmm. guyup juga kali ya. Dulu Afrika agak. juga mungkin ya. Jadi dia Betul. digabung. Oke. Tapi kalau dia mau highlight Asia Pasifik, kayaknya di sini ya poinnya Iya, yang mau dia betul. lihat highlight Asia Pasifik karena sangat kena dampak ternyata. Benar, benar, Gitu. benar. Nah, yang asik, yang menarik ini nih Ki, suksesnya Hmm. ini adalah dari si generation nih. Jadi baby boomers, Oh iya iya. generation X merasa lebih sukses WFH gitu Oh, dibanding dengan generation justru yang lebih native digitalnya millennials. kayaknya ya, Iya iya yang iya. udah biasa ya, karena mungkin buat mereka biasa-biasa aja kali ya, Iya WFH ya mungkin ya. apa, gue juga dulu gini-gini aja gitu ya. Nah, Sedangkan kalau boomers dan generationnya mereka merasa bahwa baru nih bagus nih, gue bisa lebih tenang nih kerja nih, atau nggak mungkin usah. mereka ngerasa gini, kalau dulu gue WFH gini gitu, sekarang gara-gara ada generasi yang atas-atas jadi berubah secara Ya, WFH. iya. Nggak asik gitu. Jadi gak asik. Terus Iya, juga iya. minta target-target, meeting terus. Bener juga, bener juga. Sedangkan untuk baby boomer generation X, wah gue Gak perlu. ternyata bisa nih ya kerja dari rumah ya, wah seneng Wah, banget. kita bisa meeting semua full satu hari. Sampai malam. Malam. Iya, iya. Karena itu beneran ya Ki ya. Jadi kan banyak mungkin teman-teman Terjadi. kelompok capir juga banyak merasakan ya. Back to back meeting, meeting sampai malam Ya. apa segala macem. Justru karena WFH. Gila. Oke, oke, oke. Betul, Bang. Gitu Nanti kita kali ya bahas gitu juga ya. sih. Kalau kita lihat ya, dan ini dunia ya bicaranya nggak cuma Hmm. Indonesia sebenarnya. Di Hmm. Indonesia pun sebenarnya kita ngerasa agak sama. Uh, Betul. Resources 70% ngerasa semua sudah bisa. Kalau Ya, bicara equipment ya, have access 7. to everything Ya. I need to be Tapi successful. gue ini Bin ya, satu hal juga ya Bin ya yang perlu Hmm. kita ini ingat Bin, bahwa kita ini juga ada nggak semuanya melihat gambar ini Bin, Hmm? karena ada juga sebagian pendengar kita ada di Spotify, Apple Podcast dan Oh Google iya, iya Podcast. Jadi benar-benar. kita harus Menjelaskan benar-benar ya, iya benar-benar benar. menjelaskan benar. Benar, Kalian benar, nggak benar. lupa kemarin mendengar di Spotify, oh iya iya gue nggak lihat gambarnya. Benar-benar. Jadi di sini kita lihat apa ya, resources ya. Iya. Resources at home, kita lihat beberapa yang penting nih di sini, ergonomic chair, dual screen, sama sit stand desk. Wah, ini cukup advance juga nih, ada sit stand desk ya. Ya, jadi kayak kalau dari grafik yang ada di layar sih memang sebagian besar ya, baik dia sit stand desk, dual screen, atau ultra wide monitor sama ergonomic chair, mereka malah bisa
malah turun ya dari apa yang di kantor bisa di-provide, di rumah Iya, belum tentu bisa di-provide dan betul, turunnya betul, cukup signifikan gitu. betul, betul. Karena mungkin emang investasinya juga nggak murah ya. Benar. Kayak Stendes itu juga banyak yang kaget kemarin ya. Hmm. Seat atau Stendes ya kan maksudnya ini ya, apa meja kerja atau perangkat kerja lah ya Iya, kita bicaranya. Mahal kan sebenarnya nggak iya. murah-murah amat. Dan yang paling kagetin kemarin tuh ergonomic chair Bin Mm-mm. sebenarnya Bin. Apa Puluhan kursi juta ya. kerja. Iya, pas lagi lo mau beli gitu ya harganya sejutaan gitu kan. Jadi ternyata tidak murah ya kursi yang Iya, kita suka rusak di kantor di itu kantor. gitu. Malah kalau yang ini kan lebih mahal lagi ya. Maksudnya ada semakin apa namanya, semakin canggih ya semakin mahal lah ya. Benar. Betul, betul. Gitu bisa naik turun itu ternyata mahal sekali Ah, iya, kursinya. betul. Apa yang bisa ada adjust atau nah itu. Ah, gitu Makanya gitu. hati-hati ya teman-teman. Ya, kalau di kantor punya ergonomic chair jangan suka dipakai apa tuh Buat main ini. geser-geser nggak buat mainan. Dorong-dorongan biasanya kalau di kantor. Iya. Ternyata Oke. sejutaan loh itu harganya. Jadi mereka merasa kehilangan ya tadi ya. Ya, Bukan apa? Infrastrukturnya jadi banyak yang berubah dan turun. berbeda dan Ya. kita nggak ada gitu ya. Jadi kita susah Hmm. mungkin memenuhinya pada Hmm. saat kerja dari rumah gitu ya, Betul, betul, Bin ya. Tapi betul. ada beberapa kantor juga, Bin, kemarin dengar Hmm. cerita bahwa dia boleh bawa kursi kantor pulang ke rumah. Hmm. Ya karena WFH ini. Jadi Ya, itu kali ya bagian bisa ya. dari cara ini. Hmm. Dan sayang itu di perusahaan besar yang gajinya juga gede ya. Padahal kan bukan mereka yang butuh. Mereka beli aja sendiri. Ya mungkin mereka perlu modal inilah ya, transport ya, karena kursinya lumayan gede kan. Iya, Ya mungkin saya. gitu. Oke, Nah oke, ini, oke. Ini sih ini ya kayaknya ya apa namanya oke. tadi. Terus Oke, mungkin oke. kita bisa Kita next lanjut. aja. Nah, Kita next lanjut aja aja. ya. Heeh. Oke, success enabler. Collaboration, Oke, culture, oke, oke. career. Oke, Gitu. success enabler ini. 61% Hmm. karyawan Happy ya. satisfy gitu ya, happy dengan remote work success Hmm. factor-nya gitu. Walaupun kalau kita perhatikan Hmm. banyak juga yang apa namanya, walaupun di bawah dari 100% mungkin ya, maksudnya kata Betul, harus betul. lihat adalah ini Iya, pasti ada penurunan lah gitu kalau betul. bahwa kita kerja Iya. lebih sukses di rumah Jadi atau di kalau kita lihat di sini, sorry Ki, yang tadi success ya enabler ya, boleh beberapa boleh nih boleh. yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk gimana WFH itu bisa oke gitu. Mm-mm. Pertama adalah kolaborasinya ya. Jadi kolaborasi secara remote itu penting ya. Terus Oke. gitu kita juga tetap connected. Nanti di belakang-belakang kita akan lihat nih bahwa ini akan Mm-mm. nyambung. Itu yang pertama. Jadi kolaborasi. Jadi sama teman kerja nih si kolaborasinya harus asik walaupun remote. Itu kalau bisa Mm. bisa bagus berarti oke. Home environment juga nih ya Ki ya. Sering Ya, kan ya. Jadi ya sudah. misalnya punya infrastrukturnya, terus udah gitu di rumah juga misalnya ada anak atau harus ngerjain apa, harus di apa, itu kan distraction juga ya. Nah, itu juga Ya. berpengaruh. Disiplin nih, dia cerita nih. Nah, disiplin gimana lo bisa disiplin di rumah. Terus Ya. udah gitu lonely when work at home. Ini banyak juga nih di Jakarta banyak yang kerjanya Ya. sebenarnya kos atau apa. Jadi Mm-mm. mereka tuh cuman sendirian gitu. Terus culture and career ya. Jadi recognition ya ini sih recognition pre-COVID employer offered me flexibility work hour. Ini yang terakhir nih. Manager trust me to work remotely. Nah ini banyak nih yang jadi concern juga karena banyak orang yang mikir nih anak buah gue bener kerja atau enggak gitu. Iya. Nah itu yang jadi permasalahan. Padahal si trust itu dalam hubungan kerja Penting ya. itu yang penting gitu. Ya. Jadi ini perlu perhatikan nih sama kita nih si ininya. Ya. Oke, sip sip. Nah, ini dari sisi teknologinya, Bin. Gitu ya. Teknologi, oke, oke. Jadi kita juga banyak area nih yang penting nih ya dari sisi teknologi ya. Dan Video memang kita, conferencing. kayak kemarin kita sempat bahas kayaknya ya, kita juga beruntung gitu ya, bahwa kita ngadepin kondisi ini di kondisi teknologi kita yang sekarang sudah lumayan Betul, betul, advance. betul, betul, Bayangin kalau misalkan belum ada betul. tuh Belum ada Zoom WFH, belum ada. meeting, iya, belum ada internet kita masih jelek
misalnya masih dial up, penetrasi internetnya belum setinggi kemarin gitu ya infrastrukturnya, Betul. itu bakal berat banget pasti. Karena kita tuh memang diberikan cobaan tuh sesuai dengan kemampuan kita. Ya, luar biasa sekali. Harus kalau ada Pak Iwan dia Ah, langsung iya, iya. mengeluarkan Mereka mungkin ada ayatnya juga ya. Ya. ayatnya, benar. Oke, Oke. satisfaction. Hmm, Oke, satisfaction with work activity performance ya. Ini yang agak aneh ya sebenarnya karena ini kan tadi Oh, apa namanya global ya iya, iya. surveinya, bahwa ternyata manage distraction ini justru dia tinggi ya Bin ya. Yang biru Di tuh rumah, iya tinggi di rumah gitu. at home At ya, ya, home. biru. Biru, jadi Dia kayak malah lebih bisa memanage distraction gitu ya betul, di betul. rumah ternyata Dibanding di kantor katanya ya. dibanding di kantor. Think Mungkin kan operator. kalau kita banyak dengar yang orang yang keganggu banget kerja di rumah, Hmm, gua hmm, nggak tahu mungkin awal-awal atau hmm, mungkin yang tidak terganggu ternyata lebih banyak gitu kan. Kan hmm. biasanya yang ngomong yang terganggu aja gitu, yang Eh, tidak terganggu biasanya dia diem-diem aja. betul, betul, betul. Tadi sempat Gitu. kita ngobrol juga sih mungkin. Jadi manage distraction itu kan kalau banyak yang mungkin di sini 72% Mm-mm. mungkin boomers, boomers dan Gen X dia mungkin distraction-nya harusnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin kalau udah punya anak juga anaknya udah mulai agak gede gitu. Jadi Agak gede anaknya betul. sendiri anaknya bisa diperkerjakan untuk mengerjakan kerjaan yang lain gitu Mm-mm. ya. Mereka Gitu ya, tidak terlalu nyuci-nyuci beres-beres. mereka tidak terlalu terdistract karena biasanya mereka yang mendistract kalau at the office. Gitu. Tapi banyak sih ya, mungkin pencapir semua juga ada yang mungkin nanti bisa share komen juga ya, bagaimana distraction at home. Karena banyak juga kan yang harus ngurusin ini, harus ngurusin itu, Ya, gitu. ya, betul. Jadi di rumah udah juga ada tugasnya masing-masing juga yang harus tetap di take care. Kalau di kantor, ya udah lu cabut aja, Iya, bye-bye. benar. Ini Gitu. juga ya kayak thinking in creative atau innovative ways ini juga Hmm, ternyata lebih tinggi, dan di yang rumah. turun itu justru yang lebih rendah di rumah itu adalah kolaborasi dengan Betul, others dan mentoring atau coaching, which is ini yang betul, berasa ya, kayak betul, orang betul. selalu bilang chemistry-nya jadi hilang kalau nggak ketemu Benar, fisik gitu. benar, benar. Gitu. Itu. Nah ini tapi memang menurut gue sih ya, I don't know, tapi kita harus cari cara sih. Kalau gue suka ngasih masukan juga, kalau memang kita juga apa, kan dulu kalau kita ketemu fisik suka ada basa-basi dulu ya Ya, sebelum kita ngomong sesuatu. Jadi personal touch-nya itu memang nggak, menurut gue sih harus kita jaga juga. Jadi betul. jangan cuman ketemu ngomongin kerjaan, atau kalau mentoring atau coaching cuman ini doang. Betul Dia banget nanya sih. nanya juga gitu, nyokap apa kabar gitu, apa gitu. Iya, Misalnya betul. ngobrol-ngobrol yang pribadi gitu tetap Betul. harus ada sih. I think it's very ini sih, Ki, bener banget ya. Dan kita lakukan itu sering lah. Mari kita lakukan itu sering. Maksud gue adalah, Iya. lu kalau perlu ya ketika meeting itu, lu ada meeting sejam gitu ya. Spend 5 minutes untuk pertama tuh ngobrol kayak gini dulu. Lu tahu nggak kemarin ada apa-apa? Karena itu yang orang banyak bilang hilang gitu. Padahal sebenarnya kalau dari sisi ketemu atau enggaknya sih ya udahlah. Kalau misalnya kalau di kantor kan kalau misalnya ketemu beneran kan kadang-kadang lu suka ngobrol-ngobrol random ya. Iya, Random benar. enggak apa namanya enggak ini ya. Cuman kalau misalnya ini sebenarnya kita bisa lakukan di ini. Lu kalau back to back meeting 5 menit ngobrol-ngobrol enggak ini juga kadang-kadang suka di ini. Cuman I think it's consciously kita perlu untuk Perlu ini. lakukan, betul. Perlu untuk lakukan biar ya itu nggak kehilangan touch-nya tadi sih. Iya. Kalau dulu kita sering main-main ke kubikel orang gitu ya, mungkin sekarang kita WhatsApp atau telepon, "Woi, ngapain dulu?" gitu kan ya. Ada Gitu. gitunya lah gitu. During jam kerja ya gitu, menurut gue justru itu kan ini penting. Nah, ini yang besarnya ya, tapi kalau ini yang tadi kan kita bicara summary-nya nih agak detailnya, cuman kayaknya yang cukup penting, Bin. Kita lihat yang di kanan nih. Level of satisfaction-nya jadi kayaknya tengah-tengah ya. Jadi sama-sama 70-an% gitu antara orang kerja di rumah dan ini. Jadi sebenarnya saling replaceable gitu ya kayaknya ya. Apa yang nggak bisa dilakukan secara fisik malah bisa dilakukan dengan lebih baik secara di rumah gitu. Jadi kita harus bisa ngelihatnya juga secara balance ya. Ini juga mungkin jadi ngebuat teman-teman juga nggak terlalu stres masalah kita kerja di rumah, harus lihat sisi positifnya juga. Ada hal-hal lain yang bisa meningkat juga gitu ya sebenarnya, Bin ya. Benar. Karena kan kita, ya kalau orang misalnya tinggal di Jakarta aja definitely
commute gitu ya, pindah kerja atau itu tuh udah bagian besar banget kan. Mungkin beberapa teman sehari bisa 3-4 jam kali di jalan untuk pergi dan pulang kan. Gitu. Dan itu kita bisa yang lain lah gitu. Iya benar. Kan? Benar. Meeting ya. Gitu. Maksudnya tapi sebenarnya itu bisa banyak di inilah, banyak bisa kita bisa banyak lakukan kayak banyak hal-hal yang gue kalau misalnya teman-teman gue suka share bisa makan siang bareng, iya benar, keluarga. Itu kan lu kapan lu coba makan siang bareng kalau lu misalnya di kantor udah belasan puluhan tahun yang lalu kali lu bisa, ya kan? Lu bisa breakfast bareng gitu. Terus ada di even knowing that you're around itu tuh penting sih ya, bahwa lu tuh ada gitu tuh. Itu juga jadi teman-teman nikmati ya. Gitu. Ya kan kalau yang lagi sendiri ya memang belum ya. Cuman maksudnya kalau atau lagi kos atau misalnya memang tinggalnya bisa sama keluarga, ya mungkin ini apa namanya ya kita mungkin perlu manage-nya differently gitu ini. Gitu. Cuman the rest itu sih sebuah benefit juga ya. Makanya tadi Raki cerita ini bisa cukup sama. Ini ada plus minusnya ya. Ada plus minus. Jadi kita harus ngelihat balance lah gitu antara positifnya WFH dengan negatifnya WFH dan vice versa gitu. Oke. Nah, ini yang mungkin juga cukup ini ya significant driver of. Jadi kita di slide ini ada significant drivers of WFH sukses gitu ya. Ada beberapa drivers. Yang menarik sih adalah ternyata ya memang semua respondennya survei ini bicara bahwa yang paling penting itu adalah self-discipline ya. Benar. Kerasa gitu. Ya. Karena di rumah kan lo bisa practically ngapain anything. Benar. Gitu. Benar. Jadi sangat penting. Betul. Karena kalau misalnya enggak, nah ini self-discipline juga termasuk adalah untuk waktu ya, time management, bagi waktu, dan mungkin juga kalau kantor untuk time management juga ya. Jadi ada yang beberapa nih, at least kalau misalnya kantor gue tuh, kita set waktu kerja sih. Jadi masuk jam berapa, opening, ada closingnya gitu. Jadi tetap berasa kita tuh ada disiplin gitu untuk ini harus selesai jam segini, ini biar itu praktek yang bagus juga ya. Maksudnya ada closing kita selesai kerja ya jam segini gitu. Betul. Jadi orang tahu gitu kalau dia melepas ini beban kerjanya tuh ada titiknya gitu. At least ada berasanya gitu. Abis itu mungkin lu akan tetap kerja. Ya which is lu juga kalau di kantor pulang kadang suka kerja juga. Cuman kayaknya lu udah dalam mood bukan kerja mood gitu. Istirahat gitu. Ya benar tuh. Gitu. Good tuh, Pin. Self-discipline. Good idea tuh ya, teman-teman mungkin bisa terapin juga gitu ya, ngasih. Gitu. Nah, coba kita lihat lagi ya, kita coba agak cepat aja. Yang asik-asik nih. Yang asik-asik. Ini perlu terus aja dulu ada yang summary-nya aja. Nah, ini nih. Ini nih. Jadi di slide ini ada median days per week working at home ya, Bin ya? Iya, benar. Jadi ini kan sebelumnya ada 3 chart. Yang pertama before COVID itu hanya setengah hari ya working at home-nya selama seminggu. Kalau COVID 5 hari ya which is semua. Sedangkan future nih kayaknya menarik nih. Kita 2. Ekspektasi ya. 2 ya ekspektasinya. Kayaknya orang tuh kayaknya juga nggak pengen WFH terus ternyata. Iya. Mereka melihat asik nih WFH tapi ya 2 hari. Gitu. Misalnya gue kayaknya masih pengen karena ada beberapa. Kalau gue sih kayaknya ini Bin, pilihannya gue malah mau 2 hari aja lah di luar, 3 hari di rumah. Gitu. Bisa juga, bisa make sense gitu. Karena beberapa tuh rindunya kan dengan interaction ya. Interaction sama teman, kolaborasinya cepet apa. Tapi mereka rindu juga di rumah. Enak juga gue di rumah nih. Nggak usah ngapa-ngapain, nyalain lah itu udah pakai celana pendek, ya baju bebas misalnya gitu. Jadi memang orang memang banyak pengennya ya. Dan ini kayaknya dengan 2 hari ini jadi bisa terakomodasi kayaknya. Iya, benar-benar. Dan apalagi ya kalau kita bayangin Jakarta, misalkan semua peraturannya 2 hari kerja fisik gitu ya, atau 3 hari di rumah, atau kebalikannya 3 hari fisik 2 hari di rumah gitu misalkan. Bisa juga mungkin waktunya diatur-atur ya. Jadi kemacetan juga bisa menurun tuh, Bin. Benar nih. Calon gubernur kita, Raki. Terima kasih.
Karena dulu apa namanya 3 in 1 belum berhasil. Iya. Ganjil genap masih lumayan Mungkin, macet. Nah, ini dia nih. iya. Three Ini work bisa. WFH ini benar. Ini sesuatu solusi nih. Iya. Ya. Nah, Oke. ini kalau kita lihat, Nah, ini yang ini ya age-nya ya oh kebanyakan. days-nya ya, gitu rata-rata kalau kita lihat justru ya tadi ya generasi memang Iya. boomer sama generation X yang memang berharap lebih banyak kerja di rumah Hmm. Nah, daripada sedangkan yang lebih muda-muda gitu. Apa mungkin yang generation Z masih pengen ya interaction-nya atau mainnya atau apa segala macam. interaction benar. Kan kumpul sama teman-teman Jadi asik. generation Z itu mintanya 1,4 hari ya gitu Iya, mereka di rumah gitu. Jadi lebih banyak porsi yang ada di kantor di gitu kantornya, dibandingkan dengan betul. generation Yes. Y yang 2,2, generation X 2,5, boomers 2,4 ya. 2,4 gitu. Mungkin boomer dan generation X sudah bosan di kantor, Iya, pengen di rumah aja. di rumah aja lah gitu, Iya, ngapain iya. sih gitu kan. Nah, Dan itu secara yang geografi juga menarik sih gitu ya. mm-mm. Ini sama kayak yang tadi ya, kalau Iya, Amerika tuh 2,5. 2,5 Iya. berharapnya gitu, di Europe Ah, apa namanya Amerika sama hmm. Middle East 2,3 dan di Asia Pasifik 1,8. Asia Pasifik paling rendah ya Paling 1,8 ya. rendah. Karena mungkin mereka ya tadi ya Butuh guyup dan ketemu pengen fisik. Iya. pengen ketemu juga nih gosip ya. Aduh. Gosip. Oke. Terus, Nah, ini nah kita ini lanjut kayaknya kita aja. lanjut aja. Saving nggak usah ya, kita bahas ya. Ini sama aja ini kayaknya. Nah, kayaknya kita bisa masuk ke ininya apa namanya? Apa Bin? Yang apa beberapa highlights dari dia yang Oh, terakhir. yang belakang ya. Oke, coba Yang kita belakang masuk ya. nih, gitu. Tadi kan ini, nah ini yang sebelumnya Ki, asik nih. Apa namanya? Nah, Bukan, ini yang kan, ini kali Bin nih. ya betul. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman dari tadi beberapa insight dan Mm-mm. apa views tadi ya, insight terus udah gitu ada beberapa chart datanya gitu. Nah, ini beberapa hal nih yang kita perlu optimize, kita perlu perhatikan. Jadi tentunya ini akan terus ke depannya ya. Jadi beberapa ini menurut kita is a good insight. Pertama adalah teknologi, Ya. definitely ya. Hmm. Jadi bagaimana sih lu punya apa tools yang kuat, mungkin komputernya seperti kayak gimana, terus begitu. Mungkin kalau misalnya di sini kan pakai ya kayak Zoom gitu, itu semuanya diberesin. Terus resources untuk WFH jadi laptop, home environment-nya juga. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih kita akan WFH, nah kita mungkin perlu nyiapin nih beberapa area misalnya. Kayaknya kita kamar ada yang perlu dialih fungsi nih. Jadi ruang Ya. kerja misalnya gitu. Jadi orang tuh bisa secluded di situ. Atau misalnya ada tempat-tempat nih yang kita bisa pokoknya terpisah lah dari ini sehingga kita bisa bekerja dengan lebih nyaman, atau misalnya kita bagi-bagi karena anak harus sekolahnya di mana gitu ya, sekolah ini anak-anak tempat anak-anak Ya. sekolah, ini gue tempat kerja apa segala macam gitu. Itu part yang penting Penting ya. juga ya. Internet connection definitely gitu-gitu. Jadi beberapa area. Nah, terus udah gitu manager will keep teams connected to culture. Ini penting banget ya. Kenapa? Karena banyak sekali concern mengenai team collaboration. Jadi orang biasanya Iya. ketemu, ngobrol, pergi bareng, nonton bareng, pergi outing, apa sekarang nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi memang mulai muncul gitu ya solution untuk team cohesion atau collaboration yang online. Jadi udah mulai banyak nih kayak virtual team days ya, Oh, gitu. oke. Gitu. Stefan Bridge juga menyediakan servisnya gitu. Wih, luar biasa Stefan Bridge. Boleh Jadi saya kalau menggunakan trial. boleh. Jadi apa namanya virtual team days atau apa namanya engagement itu seperti gimana, apa yang bisa dilakukan. Virtual learning, socializing, mentoring. Jadi tetap si koneksi dengan orangnya itu kita jaga, dan seperti Raki bilang tadi bukan hanya lu ngomongin kerjaan aja gitu. Gitu ya. Kalau perlu dibuat kalau perlu ada beberapa yang sudah coba perlu dilakukan. Misalnya virtual team days yang kayak tadi. Ada juga yang, tapi menurut gue salah satu yang paling penting itu adalah continuity kesehariannya dari connected itu gitu. Jadi kayak tadi gue kan cerita mengenai apa namanya bahwa setiap hari gue ada morning meeting,
ada closing meeting gitu. Nah morning meeting tuh sebenarnya nanti gue cerita sebenarnya apa jadi manfaatnya, apa yang ada di morning meeting itu. Jadi kita cerita hari itu mau ngapain, ya. Nah kita cerita pakai gambar, ya. Jadi gue selalu gambar yang model kayak gini. Gue hari ini mau ngapain gitu, biar yang lain nebak. Ini gue ngapain nih? Oh lu ngerjain itu, ngerjain itu, lu ngerjain itu. Ini lambang apa? Oke. Jadi ada interaction seru-seruannya. Ya semuanya ngerjain itu karena ini dilakukan dalam tim yang kecil ya, maksudnya nggak over itu, jadi tim lu aja gitu, mungkin 5-10 orang masih bisa ngerjain kayak gini. Jadi lu cerita ya, juga nggak usah cerita kayak list yang itu, lu nggak ini, tapi justru interactionnya. Kedua, say how you feel. Ya, jadi dalam semenit itu gue cerita ini how you feel, apa namanya, gue hari apa, gue seneng, gue agak capek, gue apa segala macam. Nah itu critical juga untuk ngebuat orang tuh ngerasa bahwa connected gitu ya. Oh, gue didengerin, gue ada teman-teman di sini. Yang terakhir itu message for the day. Jadi lu cerita, lu mau memberikan pesan apa sama teman-teman yang lain. Oh, lu jaga kesehatan. Lu hari ini banyak bersyukur. Lu hari ini gue ada quotes bagus nih apa. Sehingga ada seru nih bentuknya gitu. Jadi ada sharingnya. Closing meeting nggak terlalu banyak, hanya sharing aja hari ini apa yang udah berhasil gue lakukan. That's it. Gitu. Nah, seminggu sekali setiap hari Jumat kita bikin game day, ya. Jadi sore selalu lah main gitu, half an hour atau apa untuk kayak cerita-cerita, bikin teka-teki atau main game Kahoot, main game apa, pokoknya seru lah. Jadi kita iniin bareng. Dan setiap Senin pagi atau Senin sore, setiap hari Senin itu kita cerita weekend kita ngapain. Gitu. Quick aja, nggak usah lagi gimana. Oh, gua kemarin weekend, waduh capek banget apa. Sehingga si interaction yang model-model kayak gininya itu bisa dilakukan gitu, apa namanya, sehingga interaction humanity-nya tuh bisa dilakukan. Gitu, salah satu partnya ya. Jadi itu terus establish expectation with individual gitu ya. Jadi kita tuh cerita juga, oh gue di rumah ada anak, jadi gue perlu gini gitu. Ya, jadi itu work life balance-nya jadi bisa jadi kita bisa manage. Terus self discipline-nya yang kayak tadi, sama ya kolaborasi sih udah pasti sih. Gitu. Jadi ini kayaknya juga ini ya Bini, kalau tadi bicara expectation itu, kalau kita ketemu fisik mungkin kelihatan nih si orang mukanya kurang tidur atau mukanya. Kalau misalkan online nggak kelihatan kan. Jadi memang harus ada komunikasi itu ya. Benar. Sometimes video off lagi ya. Iya, sometimes video off. Mungkin kita harus bilang, aduh gue lagi ada masalah ini atau gue lagi harus gini. Itu harus clear gitu ya. Jadi orang ekspektasinya juga tahu gitu, oh dia tuh lagi ribet ini, makanya dia mungkin kalau dikasih deadline terlalu dekat, dia agak susah pasti handlingnya gitu ya. Benar. Gitu ya. Benar. Karena nanti kan kita biar bisa cari jalan keluar bareng-bareng ya. Dulu kan gitu tuh, kalau udah hari, biasanya kalau udah besok nggak mau masuk pakai jaket gitu ke kantor kan, biar orang ngelihat gue sakit nih besok gitu. Oh gitu ya Ki ya cerita. Ada tuh dulu temen gue gitu. Kalau udah nggak mau masuk pasti dia pakai jaket hari ini. Besok nggak masuk. Jadi kelihatan ya, oh make sense nih ya. Gitu bagus juga nih. Udah di-pray orang susah, kan? baru. Aduh. Oke. Kita bisa terus nih kayaknya ya. Iya. Remote working experience itu lanjut. Sorry kelewatan. Ini future of work. Ini juga sih. Yeah. Jadi karena WFH ini ke depannya kita mungkin workplace-nya blended ya. Jadi bukan hanya WFH aja tapi juga sama di rumah kayaknya gitu ya. Jadi beda-beda. Terus udah gitu cara kerjanya juga berbeda nih, ada banyak digital, orangnya juga independen gitu-gitu kali ya. Terus udah gitu kolaborasinya online. Innovation-nya juga nih ada work from home fokus, terus udah gitu ya group fokus, terus adaptasinya dari tempat kerjanya seperti gimana, sama ya tentunya workspace-nya. Ini kayaknya jadi penting juga ya, karena kalau udah WFH kan orang kantor mungkin nggak perlu segede itu gitu ya. Perlu. Iya. Jadi kayaknya gini, kalau kemarin kan kita juga masih bicara masih siap-siap ya, masih ini temporary gitu dan segala macam. Kayaknya kita sekarang ini harus mulai pikir lebih serius ya. Either kalau ini ya bicara workspace mungkin bisa kita mulai rencanakan untuk reduksi mungkin kalau misalkan yang punya ini gitu. Tapi kalau di sisi kita sebagai employee,
yang tadinya misalkan kita, oh ini sementara lah kamera kurang bagus, suka mati-mati misalkan, nggak apa-apa. Sekarang kita harus mulai cari solusinya untuk fixing itu ya, masalah itu. Karena kalau berlanjut nanti gue rasa performanya jadinya yang nggak baik gitu. Jadi nggak smooth ya ininya ya. Benar juga tuh. Benar-benar. Kadang-kadang kan suka, aduh gue ini interkoneksinya gini ya. Kita kayaknya perlu cari juga nih internet connection yang siapa nih provider yang paling oke gitu. Benar. Nah, link mengenai peralatan work from home akan diberikan nanti di bawah. Jadi jualan equipment. Bagus. Kamera WFH. Gitu. Bisa nih. Ini bagus nih. Oke. Tapi lu sempat mikir ya, ada mengenai office. Ini juga arrangement ya. Jadi kan pastinya kan lu lumayan kan untuk rent office atau cost for office kan. Kalau gue kebetulan memang pada awalnya justru gue pengen sebelum right before kita pandemi gitu, itu gue pengen ekspansi office sebenarnya. Itu karena mulai kurang kan. Nah, ekspansi itu yang jadinya ke hold. Nggak jadi. Nah, mungkin sekarang dengan kondisi sekarang pasti kita akan consider lagi. Jadi titik ekspansinya tentu perlu kita lihat lagi ya, perlu kapan. Oke. Gitu kira-kira, Bin. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Karena ini office itu ini banget lah, cost kan lumayan. Oke, tuh kan banyak 74% dari CFO dia cerita bahwa orang akan di reduce office space. Gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir nih ya kayaknya ya. Iya. Gitu. Jadi kita mungkin dari sisi manajemen ya untuk teman-teman capir mulai perlu untuk kalau belum mulai, kalaupun udah very good untuk siap-siap nih untuk whatever keadaan yang akan ada nih ke depannya gitu kan. Iya. Jadi yang kayak pertama tuh employee feedback input ya, ditanyain gitu. Kita perlu nanya baik dari sisi technicality ya, infrastrukturnya gimana gitu, terus udah gitu kenyamanannya, terus udah gitu mungkin meja, kursi atau apa dari sisi ketika dia kerja sekarang. Tapi juga dari sisi well-being ya tentunya. Jadi lu di rumah gimana, lu distracted atau enggak atau kayak gimana, biar kita bisa ngatur juga ya. Terus ini tentunya berikutnya workplace-nya ya, kayak tadi mungkin Raki cerita apakah expand nggak jadi atau di hold dulu gitu, atau yang sekarang punya kantor satu kotak bisa jadi setengah kotak lah, atau misalnya jadi nggak ada dulu pakai co-working space misalnya ya, atau misalnya karena definitely itu sesuatu cost yang perlu kita take care. Create a day one return to office. Nah, ini penting juga nih kalau misalnya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita perlu lihat kalau ini transisinya seperti kayak gimana, office plan-nya seperti kayak gimana. Terus kita lihat changes apa yang perlu dilakukan dan tentunya long term-nya. Gitu. Betul. Jadi mau kita policy-nya yang kayak tadi tuh 2 working days atau 3 working days gitu. Iya, betul. Gitu sih ini kira-kira kalau dari slide ini ya. Benar. Gitu. Ini dari mungkin ini ya Bin ya. Kalau gua sih ngelihatnya tadi ya dua sisi ya, memang si employee dan employer ya gitu harus bisa sama-sama siap-siap, dan kayaknya tadi kalau gue sih ngelihatnya teman-teman kita ya juga harusnya kayaknya udah mulai berpikir strategi juga ya, maksudnya kan kita mikirin karir kita ke depan juga gitu ya, buat teman-teman apalagi yang masih baru-baru. Jadi gimana caranya muncul kelihatan gitu performa kita di WFH itu jadi penting tuh. Bicara result, bicara proses gitu ya, gimana ngasih lihat bahwa kita sedang berproses dan lain-lain menurut gue sih. Benar. Karena mereka perlu dengar ya itu ya. Perlu tahu karena nggak bisa dilihat gitu sekarang. Benar. Dulu kan kelihatan si A nih sampai malam kerjanya gitu terus gitu di kantor. Jadi pada saat itu mungkin dia performanya jadi terlihat bagus. Sekarang kan nggak kelihatan orang yang kayak gitu. Betul. Jadi dari sisi performance management kita perlu take care ya. Ya barangkali mau ngobrol juga boleh juga ya. Bisa. Barangkali mau pengen ngobrol juga silakan ya.
Gitu. Tapi Tapi benar ya. Bin, ini persiapan remote ini juga apa namanya tadi ya, menurut gua itu juga bisa ngobrol sama kita sih. How Iya. to prepare. Nah, benar. Silakan tuh Ya. ya, kalau Mm-mm. bisa persiapan remote seperti gimana gitu. Ya, terutama ini kan heavy di area digital ya. Iya, iya, Gitu. Jadi mungkin boleh nih, ketika dilihat dari Raki. Bisa semua ya. Tidak semua. Punya instruksi. Sampai pendampingan untuk ini. Pendampingan implementasi. Oke, oke. Asik, 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 asik. Oke, kayaknya itu ya, teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya ada yang mau komen ya, ya Ya, kita ya. kita sangat 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 open karena justru ya kita bisa jadi diskusi dan area mana yang kita perlu take care. Until Yes. then, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Amin, Ya, amin. terus sudah gitu kita juga bisa menjalani si keadaan yang sekarang itu dan keluar dengan sehat dan Amin. aman dan Amin. transisinya ke sana juga lancar. Oke? Amin. Terima kasih banyak kelompok pencapir Terima semua. kasih semua. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye.